Ya, jumpa lagi dengan saya, Cornelius Melino. Kali ini kita akan membicarakan mengenai strategi persiapan menghadapi sidang skripsi. Nah, saya akan memaparkan tips dan saran untuk aktivitas apa yang seharusnya dilakukan menjelang sidang skripsi. Ini supaya kita semua siap. Yang pertama, ini jadwalkan pertemuan intensif dengan tim skripsi Anda untuk bersama-sama mengulas kembali konten draft skripsinya. Jadi jangan pernah capek-capek untuk mengulas kembali, mendiskusikan kembali, membahas lagi. Nah, ini bisa tiap hari, jadi makin mendekati sidang skripsi ini harus makin intensif. Tapi durasinya pendek saja, jangan lama-lama. Tidak lebih dari 45 menit. Nah, harus efektif. Yang penting adalah disiplin. Meeting dengan tim skripsi 3 jam, 4 jam itu bikin capek. Nah, lakukan maksimal 45 menit. Nah, jadi pembahasannya itu benar-benar kita set efektif. Kalau perlu bikin catatan dulu sebelum meeting. Jadi waktu ketemu online, semua ngomong, itu sudah langsung mengarah ke poin-poin yang penting saja. Kemudian ini juga jangan capek-capek baca ulang draft skripsi Anda dan buat catatan kecil di setiap halamannya ya, di mana Anda menemukan hal-hal yang mungkin saja dapat menimbulkan pertanyaan dari penguji. Nah, ini kalau draftnya pakai Word ya, MS Word, ini kita bisa tambahkan komen-komen gitu ya. Klik menu review, kemudian add comments ya, new comments. Pakai itu saja. Lalu dalam pertemuan rutin dengan tim skripsi, lakukan berbagi informasi antar individu. Ini supaya yang pertama ya, supaya pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota tim ini jadi sama, merata. Ya, paling tidak mirip-mirip gitu ya. Nah, kadang-kadang itu waktu sidang ini ada dosen penguji yang bertanya itu tidak kepada tim, tapi nembaknya ke perorangan. Nah, ini kalau pengetahuannya tidak merata, gawat. Nah, pemerataan pengetahuan di sini akan sangat membantu bila tim Anda terjebak dalam situasi seperti ini. Kemudian bila melibatkan skill teknis, pemrograman misalnya, nah ini pastikan anggota tim yang expert, karena biasanya tidak semuanya programmer. Ada yang jadi bisnis analis, ada yang jadi tester misalnya. Nah, pastikan yang expert di bidangnya ini sharing gitu. Yang pemrograman ini ya presentasi lah codingannya gitu. Nah, ini terkait dengan poin sebelumnya, supaya kalau nanti ada penguji yang nembak ke individu, tiba-tiba disuruh buka coding, gitu, buka codingan, buka deh codingannya. Nah, yang ditanyain ternyata bukan programmernya. Gawat juga ini. Makanya sharing lah pengetahuan teknis kalian ke sesama anggota tim. Kemudian mintalah informasi mengenai tipikal dosen penguji dan karakteristik mereka dari dosen pembimbing Anda. Nah, ini rajin bertanya, terutama ke dosen pembimbing, karena kadang-kadang dosen pembimbing itu ikut menguji juga. Nah, di event lain mereka jadi penguji, gitu. Menguji tim lain, teman Anda juga. Nah, ini tanya saja, tanyain Pak, kalau Pak ini gimana karakteristik pertanyaannya, dia sukanya nanya apa sih, nyerang dari sisi apa sih, ibu ini gimana. Dengan mengenali karakter para dosen penguji ini, kita juga menjadi lebih siap dan dapat mempersiapkan strategi dalam menghadapi mereka di sidang nantinya. Kadang-kadang tuh nama penguji ini tidak diungkap dulu,
Nanti begitu hari H sidang kita baru tahu, oh ini pengujinya ternyata bapak ini, ibu ini. Nah, kalau kita sudah tahu dari awal karakteristik mereka, kita sudah siap, lebih siap. Kemudian mintalah waktu untuk simulasi ujian ke pembimbing Anda. Nah, ini saya biasanya melakukannya secara bersama-sama dengan seluruh tim yang ada. Nah, biasanya ada 2 tim yang saya pilih untuk melakukan presentasi ya. Lalu setelah presentasinya itu direview, saya berikan feedback, saya kasih masukan. Ini tolong diperpendek, ini dipotong, ini tolong didetilin lagi misalnya. Nah, lalu saya beri pertanyaan untuk dijawab. Lalu sama-sama diulas strategi menjawabnya. Ini juga terbukti meningkatkan kesiapan dan keyakinan tim skripsi dalam menghadapi sidang. Nah, kemudian buatlah rekaman video presentasi. Karena sekarang kebanyakan ujian sidang skripsi itu online ya. Nah, ini dites dulu presentasinya. Karena ada batas waktu. Kalau nggak salah rata-rata 10 menit. Lebih dari 10 menit biasanya Anda akan di-cut. Nah, pengujinya langsung teriak cut. Nah, malu kan kalau, dan nggak enak juga. Biasanya pengaruh ke mood dan mental. Kalau waktu presentasi kita sudah di-cut, presentasinya kepanjangan. Nah, supaya tidak kena di awal ini gimana? Ya kita tes dulu, buat rekaman video presentasi, di-review bersama dengan tim Anda. Kalau durasinya masih kepanjangan, nah, cari titik mana yang bisa disingkat, gitu. Mana yang perlu dibuang, mana yang perlu diperbaiki scriptingnya lagi misalnya. Kemudian lakukan rekaman ulang, di-review lagi. Lalu kumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini cari sebanyak mungkin pertanyaan seputar sidang skripsi. Nah, ini bisa didapat dari beberapa sumber. Senior Anda yang sudah lulus, barusan lulus itu, atau teman Anda yang ikut ujian periode sebelumnya. Ini narasumber yang cocok sekali. Dosen ini kan kadang jadi penguji. Nah, ini narasumber yang oke juga. Pembimbing, nah, dan lainnya. Internet juga boleh. Di YouTube itu banyak sekali dosen-dosen yang membahas seputar pertanyaan sidang skripsi. Nah, itu masukan yang sangat berguna. Lalu jangan lupa persiapkan jawabannya, jadi jangan mengumpulkan pertanyaannya saja. Nah, Anda harus buat kolom untuk jawabannya juga, catat. Ini kira-kira pertanyaan ini jawabannya apa ini? Nah, Anda siapkan gitu. Ini merupakan bagian dari persiapan juga. Nah, setelah semuanya oke, catatan lengkap, diskusi sudah oke juga. Nah, sehari sebelum sidang, pastikan Anda dan tim dalam kondisi prima. Nah, istirahat cukup, jangan begadang atau melakukan aktivitas yang tidak terkait dengan persiapan sidang. Berusaha untuk rileks secara fisik dan psikis, jangan banyak pikiran. Nah, di hari sidang, usahakan bangun pagi, mandi, olahraga sebentar juga oke, makan yang kenyang, lalu baca sekali lagi draft skripsi dan catatan kecil Anda. Karena sekarang rata-rata sidangnya online ya, online lah tepat waktu, bukan datang tepat waktu, online lah tepat waktu. Jadi sebelum jamnya mending sudah masuk ke Zoom-nya gitu. Lalu antar anggota tim ini harus saling menyemangati. Karena kalian ini ya lulus ini saling depend gitu ya, saling tergantung. Harus saling mendorong, saling mendukung. Itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.